Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan. Pengujian kendaraan bermotor wajib dilakukan untuk memenuhi persyaratan teknis dan untuk memenuhi persyaratan laik jalan. Pengujian persyaratan laik jalan dilakukan dengan pengukuran kinerja minimal kendaraan bermotor berdasarkan ambang batas laik jalan. Persyaratan laik jalan yang pertama adalah emisi gas buang. Gas buang yang dihasilkan mengandung bermacam gas berbahaya yang mana jika dihisap oleh manusia dalam jangka panjang akan membahayakan kesehatan. Selain itu, gas buang yang dihasilkan juga dapat mencemari lingkungan dan meningkatkan pemanasan global. Oleh sebab itu, kendaraan bermotor harus diuji emisi gas buangnya agar tetap berada pada ambang batas yang aman bagi manusia dan lingkungan. Di mana ambang batas emisi gas buang atau kepekatan asap kendaraan pada kendaraan dengan mesin penggerak mesin diesel dibedakan berdasarkan tahun produksi kendaraan. Kendaraan yang diproduksi sebelum tahun 2010, batas maksimal kepekatan asapnya adalah 70%. Sedangkan kendaraan yang diproduksi setelah tahun 2010 sampai dengan sekarang, batas maksimal kepekatan asapnya adalah 40% untuk kendaraan JBB kurang dari 3,5 ton dan maksimal 50% untuk kendaraan dengan JBB di atas 3,5 ton. Ambang batas emisi gas buang atau kandungan gas CO dan HC kendaraan dengan penggerak mesin bensin dibedakan berdasarkan tahun produksi kendaraan. Di mana kendaraan yang diproduksi sebelum tahun 2007, ambang batas kandungan maksimal gas CO-nya adalah 4,5% dan gas HC-nya maksimal 1200 ppm. Sedangkan kendaraan yang diproduksi setelah tahun 2007, ambang batas kandungan maksimal gas CO-nya adalah 1,5% dan gas HC-nya maksimal 200 ppm. Kedalaman alur ban penting untuk dijaga tetap pada ambang batas amannya, karena alur ban dibuat untuk memberikan gaya gesek atau traksi pada kendaraan sehingga kendaraan tidak mudah tergelincir dan lepas kendali pada berbagai kondisi jalan. Selain itu, alur ban juga berpengaruh pada akselerasi dan daya rem kendaraan. Ambang batas minimal kedalaman alur ban yang telah ditetapkan adalah minimal 1 mm. Tingkat kebisingan kendaraan bermotor diuji agar tingkat kebisingannya berada pada ambang batas aman, sehingga tidak menimbulkan gangguan dan meningkatkan potensi stres pada pengguna dan lingkungannya. Ambang batas aman kebisingan suara klakson minimal adalah 83 dBA dan maksimal 118 dBA. Alat untuk menguji kepekatan kaca atau daya tembus cahaya pada kendaraan bermotor yang digunakan adalah tint tester. Pengukuran daya tembus cahaya pada kaca kendaraan bermotor bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan pada pengguna kendaraan. Ambang batas aman dari daya tembus cahaya pada kaca kendaraan yang telah ditetapkan yaitu tidak kurang dari 70% untuk kaca depan dan tidak kurang dari 40% untuk kaca samping dan belakang. Pemeriksaan arah lampu utama dan intensitasnya bertujuan agar lampu utama berada pada ambang batas aman sehingga tidak menyilaukan mata pengendara lain yang berlawanan arah dengannya. Batas aman intensitas cahaya pada lampu utama yang diizinkan adalah minimal 1200 kandela. Sedangkan penyimpangan arah sinar lampu utama yang diizinkan yaitu ke kanan sebesar 0 derajat 34 menit dan ke arah kiri sebesar 1 derajat 9 menit. Pengujian kincup roda depan atau side slip bertujuan untuk memastikan wheel alignment berada pada ambang batas yang normal. Jika ambang batas melebihi standarnya,
maka roda depan akan memiliki kecenderungan ke kanan atau ke kiri, dan jika dilakukan pengereman, roda depan bisa berbelok ke kanan atau ke kiri. Ambang batas aman kincup roda depan yang diizinkan adalah plus minus 5 mm per meter. Tujuan pengujian efisiensi sistem rem yaitu untuk memastikan bahwa sistem rem kendaraan bermotor dapat memberikan gaya perlambatan minimal sehingga aman saat digunakan. Selain itu, jika pada masing-masing roda terdapat gaya pengereman yang berbeda, hal ini dapat membahayakan pengemudi karena kendaraan bisa berbelok ke kanan dan ke kiri saat direm atau bahkan bisa terguling. Pengujian ini untuk memastikan gaya pengereman terdistribusi secara proporsional dengan efisiensi yang dapat diterima dalam batas aman. Ambang batas aman yang diizinkan untuk gaya pengereman rem utama yaitu minimal 50% dari berat sumbu kendaraan. Rem tangan berfungsi untuk menahan gerak mobil pada saat mobil harus berhenti lama dari yang seharusnya, misalnya saat parkir atau berada pada tanjakan dan turunan. Sedangkan gaya pengereman pada rem parkir yaitu minimal 10% untuk mobil barang dan bus, serta minimal 13% untuk mobil penumpang. Alat pengukur kecepatan kendaraan bermotor atau speedometer seringkali karena pengoperasian dan sebagainya menyebabkan tingkat akurasinya menurun. Informasi yang keliru tersebut bisa membahayakan bagi pengemudi, sehingga diperlukan pengujian akurasi speedometer untuk memastikan speedometer berada pada ambang batas deviasi yang aman. Ambang batas aman deviasi alat penunjuk kecepatan atau speedometer yang telah ditetapkan yaitu minimal 36 km per jam dan maksimal 46 km per jam.